Halo, assalamualaikum. Welcome to my channel Messi and Family. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat walafiat ya. Nah, kali ini aku tuh udah telat banget uploadnya. Padahal aku bikin konten ini tuh sebelum bulan Februari nih teman-teman. Di bulan Januari kemarin, di akhir Januari aku udah bikin budgeting untuk di bulan Februari. Tapi baru sempat ngeditnya itu sekarang. Luar biasa ya kan telatnya. Ya semoga video aku masih tetap menghibur teman-teman di rumah. Ambil positifnya, buang negatifnya ya teman-teman ya. Nah berhubung ini aku lagi di luar. Posisinya aku ada di warung kopi. Kalau kalian main ke Aceh kalian pasti tahu. Kalau di Aceh itu ada julukannya 1000 warung kopi. Memang di mana-mana itu kebanyakan warung kopi. Baru aja kamu ke warung kopi ini beberapa langkah warung kopi lagi. Terus beberapa langkah lagi warung kopi lagi. Makanya disebut dengan 1000 warung kopi. Nah di sini di budgeting Februari ini aku tuh awalnya salah teman-teman. Bukan salah sih ya, aku kan menerka-nerka anggaran aku berapa gitu. Karena pada bulan Januari kemarin aku nggak bikin budgeting gitu. Jadi kebablasan ngabisin pas waktu terakhir aku ngitung, Masya Allah ngabisin budgetnya itu sebanyak 10 apa 12 juta aku lupa. 10 juta gitulah ngabisinnya. Jadi 12 juta karena aku udah beli baju-baju lebaran anak-anak juga kan. Nah di bulan ini Februari ya aku nulis nih budgetingnya berapa. Nah awalnya aku buat 6,5 juta kan. Terus pas terakhir hitung-hitung ternyata aku di bulan ini tuh ngabisin sekitar 7,5 juta gitu ya teman-teman ya. Nah seperti biasa aku pisahkan dulu antara saving, kemudian kewajiban dan kebutuhan. Nah di savings ini sendiri ya aku tuh ada uang sekolahnya Khalid. Itu aku di bulan ini aku simpannya itu 100.000. Dan Fatih itu 150. Kenapa Fatih 150? Karena dia tahun ini dia masuk SD. Jadi makanya agak lebih banyak sedikit daripada adiknya. Daripada abangnya. Kemudian Sofia itu 100.000. Kemudian di sini aku juga ada saving untuk tantangan menabung itu sebanyak 200.000 ya teman-teman ya. Jadi total saving aku itu bukan tantangan menabung itu 100.000. Jadi total saving aku itu ada 450.000 ya teman-teman ya. Nah gitu. Oh ya nih teman-teman, aku mau nanya nih teman-teman, gimana nih teman-teman dengan kasusnya yang bilang 2030 itu bakalan banyak krisis, kemudian dunia direset ulang dan lainnya. Jujur sih aku tuh takut, bukan karena apa ya, kalau kita ya di tahun yang kelahiran tahun-tahun 93 yang pernah tinggal di kampung itu udah merasakan gimana masa pakai kayu dan lainnya gitu ya teman-teman ya. Krisis moneter juga pernah rasain. Tapi untuk anak-anak kita ini loh, aku takutnya itu anak-anak gitu, anak aku gimana ya, anak aku hidup di akhir zaman ini gitu. Selain iman yang kita bekalkan untuk anak-anak, aku tuh pengen banget bikin pangan mandiri. Nah aku pengen nanya juga sama teman-teman di sini, apa baiknya aku bertahan di Aceh atau aku balik lagi ke Jakarta gitu ya teman-teman ya. Karena planningnya habis lebaran ini aku mau balik ke Jakarta, mau mencoba lagi nih mencari rezeki di sana, atau aku bertahan di Aceh gitu teman-teman ya. Sharing dong gimana nih menurut teman-teman gitu kan untuk menghadapi 2030 ke depan. Oh ya di sini tadi aku lupa kalau aku ada bikin dana darurat itu sebanyak 200.000. Jadi totalnya itu untuk saving 650 ya teman-teman ya. Nah balik lagi di cerita 2030 nih teman-teman. Ada yang file yang keluar, file S10 ya kalau aku nggak salah. Nah itu kan ngeri banget ya kan. Ternyata McD terus ada sekelompok orang yang menyembah setan gitu kan, jin Baal. Terus daging-daging anak itu dijadiin katanya nih campuran untuk medi dan lain-lainnya. Takut banget gak sih teman-teman? Apalagi kan aku pernah makan ya burger McD. Itu tuh serasa diri aku tuh kanibal ya Allah. Karena kita nggak tahu ya kan burgernya itu beneran ada sih nggak dagingnya
bayi itu atau daging manusia atau pure bener-beneran daging gitu. Apa Indonesia ini juga mendapatkan daging-daging itu dari luar negeri atau mereka membuat sendiri. Ya pokoknya gitu teman-teman. Jadi banyak banget sekarang itu yang gitu kan, bengong gitu. Kok kayak gini ya? Ternyata tuh aku tuh hidup tuh di akhir zaman. Dan teori-teori konspirasi yang selama ini hanya kita anggap teori, kok sedikit demi sedikit itu nyata gitu teman-teman. Makanya tuh hidup sekarang tuh was-was iya, terus memperkuat iman juga iya, memperkuat bekal juga iya gitu. Oke lah, untuk orang yang ada uang ini teman-teman, bisa beli air, stok air, ataupun makanan, nyetok. Nah, kalau seandainya nih orang yang nggak ada uang, yang besok paginya aja nggak tahu nih mau makan apa, gimana coba mau nyetok gitu kan? Yang katanya bakalan mati lampu selama 7 hari dan lain-lainnya. Kalau kami di Aceh mungkin kami udah merasakan ya gimana susahnya mati lampu kemarin. Bener-beneran balik ke zaman dahulu kala gitu teman-teman ya. Tapi kan nggak selamanya mati lampu itu. Kalau di daerah-daerah tempat lain itu bakalan yang tingkat di Banda Aceh aja ya mati lampu, yang nyala mati, itu perekonomian itu ambruk gitu teman-teman. Apalagi kalau 7 hari berturut-turut di perkotaan juga mati, yang mana harus perputaran UMKM harus jalan, itu bakalan mati. Gimana gitu? Lebih gak sih pemikiran aku nih teman-teman? Pokoknya sharing dong teman-teman, gimana nih teman-teman bisa menghadapi cara teman-teman untuk menghadapi 2030 gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku balik lagi nih di sini. Nah, di budgeting aku, kan aku tadi pilih 3 ya. Itu ada kewajiban itu kayak SPP. Yang wajib dulu ya harus aku keluarkan. SPP Fatih itu ada 200.000. Kemudian ada SPP ngaji anak juga 120.000. Ini tuh 3 bulan ya. Sebulannya itu mereka ngaji 20.000. Jadi itu tuh aku langsung pindahin gitu, langsung bayar. Nah, itu juga ada uang wifi, itu kan wajib. Di listrik sini aku nggak tulis ya, karena listrik itu aku bayarnya di bagian usaha sampingan aku dan suamiku. Jadi ngambilnya di uang duit usaha gitu ya teman-teman. Di sini ada bagian kebutuhan itu juga aku bagikan 4 skalanya, 4 tabel. Di situ ada kategorinya, anggaran, kemudian aktual dan selisih. Itu aku buat dulu anggarannya berapa. Ntar pas di akhir video aku lihat aktual yang aku keluarkan itu sebenarnya berapa. Terus selisihnya itu berapa. Seperti belanja bulanan. Di bulan ini aku tulisnya itu 700.000. 700.000, beras itu 250.000 karena beras di sini udah naik ya, udah 85.000 5 kilo yang biasa aja. Terus untuk belanja mingguan itu 2 juta. Terus untuk gas itu 120 karena aku gas yang 5 kilo yang non subsidi. Kemudian juga ada galon itu 150.000. Terus ada diapers anak aku itu ada 300.000 ya teman-teman ya. Kemudian ada kesehatan 100, motor 100, kemudian ada skincare 200, kemudian untuk jajan di rumah itu 1 juta, kemudian jajan anakku ada 2 pergi sekolah itu ada 300.000, kemudian bensin 300.000. Terus untuk dana darurat itu 200.000. Kemudian untuk belanja Shopee itu ada 200.000. Belanja Shopee ini apa, kayak aku perlu madu gitu, aku beli madu. Terus kemarin aku beli apa lagi ya, di Shopee, kurma juga aku beli di Shopee gitu teman-teman. Makanya aku tambahkan untuk budget yang tak terduga, kayak belanja di Shopee itu sebanyak 200.000. Kemudian di sini juga untuk jajan udah tadi ya. Untuk saku suami aku nggak tulis di sini karena sakunya diambil dari uang jajan rumah ya teman-teman, yang 1 juta itu. Karena suami aku kan kerjanya dari rumah juga, nggak keluar. Jadi ya udah, entar kalau butuh duit ambil di bagian uang jajan. Paling nanti aku kasih dia di dompet dia 100 ataupun 200.000 gitu teman-teman. Nah total untuk kebutuhan itu sendiri ada 6.120.000. Baru deh, ntar aku kalkulasikan berapa total semuanya. Jadi yang tuh dapat 7 juta
Pokoknya per 7.500.000 ya teman-teman ya. Makanya beda banget dari prediksi yang aku kirain kalau tinggal di Banda Aceh itu cukup 55 juta gitu teman-teman. Ternyata enggak ya, harganya itu hampir sama aja sebenarnya dengan Jakarta. Bedanya nih, nah ini bedanya kalau aku kan suka makan warung Aceh ya. Nah kalau di Jakarta itu tuh harga warung Acehnya memang 2 kali lipat daripada harga di Aceh. Nah kemudian yang kedua bedanya itu di uang jasa. Kalau di Jakarta jasa orang tuh lebih mahal. Nah kalau di Aceh itu lebih murah karena UMR di Aceh kan lebih murah daripada di Jakarta nih. Terus yang ketiga perbedaannya lagi itu di bagian uang sewa rumah. Uang sewa rumah itu kalau di Banda Aceh kalau 18 juta setahun itu udah luas, udah gede ya teman-teman ya. Nah kalau di Jakarta itu per tahun itu dulu, kalau di Jakarta 2,5 juta itu kamu dapatin kontrakan yang petakan. Petakannya itu maksudnya ada 2 kamar kayak aku kemarin itu 2 kamar. Tapi kalau kamu tinggalnya di kota beneran, di tengah-tengah kota, itu nggak bakalan dapat harga 2,5 juta rumah 2 kamar. Pasti kamu dapatnya yang petakan. Nah kayak gitu teman-teman. Nah sampai di sini dulu video budgeting aku. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.